Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan UAS kelas 10. Ini yang pertama ada tentang fungsi eksponen gitu ya. Kita harus mencek gitu ya, di manakah titik-titik di bawah ini yang melalui fungsi fx. Jadi mau gak mau kita harus tahu dulu fungsi fx-nya apa. Untuk fungsi eksponen gitu ya, fungsi eksponen biasanya bentuk umum yang digunakan dalam soal ini adalah fx itu adalah sesuatu dikali bilangannya apa dipangkatin x. Nah, jadi di sini kita tahu nih ada titik A. A-nya dia 0,2. Nah, berarti nilai X-nya 0, Y-nya 2. Kalau kita masukkan ke fungsi yang ini bentuk umumnya, kita akan dapat 2 sama dengan berarti di sini K dikali A pangkat 0. Sesuatu dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Jadi di sini K-nya adalah 2. Kalau kita udah dapat K-nya 2, berarti kita akan dapat di sini fungsinya fx sama dengan 2 dikali A pangkat X. Kemudian di sini diketahui juga ada titik B, itu adalah 1,6. Berarti X-nya 1, Y-nya 6. Jadi kita akan dapat 6 sama dengan 2 dikali A pangkat 1. Oh, berarti ini tinggal bagi 2 aja. Maka dapat 3 sama dengan A. Karena di sini A-nya sama dengan 3, jadi kita akan dapat fungsi fx itu menjadi 2 kali 3 pangkat x. Untuk ngecek pilihan jawabannya, kita tinggal masukin aja ini nilai x-nya. Jadi kalau kita substitusi, kita coba gitu ya, untuk yang pernyataan 1. Berarti F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3, berarti 2 kali 27 itu adalah 54. Terus P2 berarti ini di sini X-nya adalah min 1, berarti F min 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat min 1. Berarti kita akan dapat di sini 2 kali 1/3 alias 2/3. Ini pun betul. Yang ketiga, ini adalah F min 2 ya. Di sini ada min 2. Jadi kita akan dapat 2 kali 3 pangkat min 2, berarti 2 kali 1/9 ya, karena 3 pangkat 2 itu 9. Jadi dapatnya 2/9, ini juga betul. Yang terakhir ini salah ya. Kenapa salah? Karena di sini F4, berarti 2 kali 3 pangkat 4, katanya sama dengan 72. Padahal 3 pangkat 4 itu adalah udah 81. Jadi ini dapatnya di 162. Tidak sama dengan 72. Gitu. Jadi di sini salah, benar. Jawabannya A. Gitu ya. Jadi ini untuk bentuk umumnya seperti ini. K dikali A pangkat X gitu. Oke, jadi buat yang soal nomor 2, di sini katanya ahli biologi gitu ya, dia menemukan jenis bakteri terbaru. Kemudian katanya setiap 1 jam dia menjadi 2 kali lipatnya. Kemudian setelah 24 jam itu dibunuh gitu ya. Berapakah jumlah bakteri setelah 1,5 hari jika mulanya ada 16? Nah, jadi kalau misalkan ada awalnya 16, berarti dia setelah 1 jam berkembang biak 2 kali lipatnya, berarti dikali 2, itu akan jadi 32. 1 jam lagi berarti akan jadi 64 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini soalnya salah. Kenapa? Karena di sini bilangnya dibunuh setiap 24 jam. Sedangkan yang kita cari 1,5 hari. 1,5 hari ini sama aja dengan 36 jam. Nah, jadinya soalnya direvisi gitu ya. Direvisi agar ada jawabannya itu setiap dibunuh 1/4-nya setiap 24 jam. Seperti ini. Nah, jadi ini kita bisa hitung gitu ya. Ini masuk ke dalam aplikasi barisan geometri. Nah, untuk rumusnya ini kita bisa lihat pertumbuhan bakteri gitu ya. Kita bisa tulisnya Vn gitu. Itu sama aja dengan awal dikali rasio dipangkatin waktunya. Jadi kalau dalam barisan geometri kan A kali R pangkat N min 1. Nah, sekarang waktunya ya udah waktu aja gitu tanpa min 1-nya gitu. Jadi ini kita bisa tulis sebagai Pn sama dengan A dikali R pangkat N. Seperti itu. Di sini awalnya ada 16, berarti 16 dikali setiap 1 jam itu adalah 2 kali lipat gitu ya. Berarti ini rasionya 2 dikali 2 pangkatin N. Seperti itu. Yang kita cari kan setelah 36 jam, tapi karena dia dibunuh dalam waktu 24 jam, jadi kita akan hitung tahapan yang pertama itu adalah setelah 24 jam. Berapa setelah 24 jam? Nah, berarti ini N-nya sama dengan 24 jam dibagi 1 jam. Ini akan dapatnya 24. Jadi kita akan dapat P24 itu sama aja dengan 16 kali 2 pangkat 24. 16 itu adalah kita bisa sederhanakan 16 itu jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 24 gitu ya kalau mau. Jadi ini kita akan dapat bilangan eksponen dikaliin, berarti pangkatnya ditambahin 4 tambah 24 itu jadinya 28. Jadi setelah 24 jam itu ada 2 pangkat 28 bakteri. Nah, karena dibunuh 1/4 gitu ya.
dibunuh 1/4, maka kita akan dapat sisanya itu tinggal dibunuh 1 dari 4. Berarti kan sisanya 3 ya. Jadi kalau mau ditulis ini bisa 1 dikurang 1/4. Jadi 3/4. Berarti kita akan dapat ini sisanya itu adalah 3/4 dikali 2 pangkat 28. Nah, 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 28. Bilangan eksponen kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi kita akan dapat 3 dikali 2 pangkat 28 dikurang 2. Jadi ini terdapat 2 pangkat 26 gitu. Nah, sekarang kita ngitung apa? Kita ngitung sisa waktu gitu ya. Sisa waktu kan kita mau carinya 1,5 hari, berarti sisa waktunya ada 12 jam gitu. Rumusnya gimana? Ya rumusnya berarti kita akan dapat PN itu sama aja dengan yang bakteri setelah dibunuh sisanya berapa gitu ya. Jadi sisa bakteri nanti dikali rasionya 2 dipangkatin N waktunya. Jadi kita akan dapat di sini PN sama dengan 3 kali 2 pangkat 26 dikali 2 pangkat N. Karena 12 jam gitu ya. Jadi kita akan dapat P12 sama dengan 3 kali 2 pangkat 26 kali 2 pangkat 12. Bilangan eksponen dikaliin berarti pangkatnya ditambah. Kita akan dapat 3 kali 2 pangkat 26 tambah 12. Jadi dapat hasilnya 2 pangkat 38. 3 kali 2 pangkat 38 itu jawabannya yang E. Jadi soal ini bisa dikerjakan ketika ada revisian ya, penambahan dibunuhnya 1/4-nya setiap 24 jam. Kayak begitu. Ini buat caranya ya, rumusnya awalnya berapa, membelah jadi berapa, kalau 3 kali lipat berarti rasionya kali 3, terus dipangkatin waktunya gitu ya, sorry tadi malah bilangnya dikali. Seperti itu, semoga bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan ulang kalau misalkan ada yang masih bingung. Kita next ke nomor 3. Oke, ini selanjutnya ada tentang bunga majemuk. Ya masih berkaitan dengan materi eksponennya karena pakai pangkat kalau di bunga majemuk. Jadi di sini kita katanya menabung 10 juta, kemudian dapat ini adalah ada kalimat yang salah gitu ya. Ini katanya dia bilang selama 1,5 tahun, tapi ditanyakannya besar uang tabungan pada akhir tahun kedua gitu ya. Jadi malah double gitu keterangan waktunya. Jadi kita harus pilih salah satu mau ngikutin yang pertama atau yang kedua gitu ya untuk menjawab soalnya. Nah, ini untuk bunga majemuk gitu ya. Rumusnya mirip dengan yang tadi bakteri. Cuma kalau untuk bunga majemuk bisa ditulis kayak gini. Modal awal MO itu adalah 1 ditambah I, itu adalah bunganya, pangkatin N waktunya gitu ya. Nah, jadi di sini kita tahu nih kalau misalkan MO-nya itu adalah 10 juta gitu. Kemudian di sini bunganya berarti I itu adalah 15% per semester. Per semester itu adalah sama dengan per 6 bulan. Dan katanya di sini kalau dia lama menabungnya, lama waktunya itu kalau kita ambil yang akhir tahun kedua gitu ya. Kalau akhir tahun kedua berarti kan 2 tahun ya. Kalau 2 tahun berarti ini adalah 24 bulan. Nah, maka kita akan dapat N itu sama dengan 24 bulan dibagi 6 bulan. Jadi dapatnya di sini 4 kali. Artinya dia 4 kali dapat bunganya gitu. Nah, jadi kalau kita mau cari nih berapa besar uang di akhir tahun kedua. Jadi kita akan dapat di sini, kita tinggal masukin aja ke rumusnya, berarti M4 sama dengan 10 juta dikali 1 tambah 15/100 atau 15%. Berarti dipangkatin 4 gitu ya. Jadi 10 juta kali 1, ini boleh 15% tuh mau dalam bentuk desimal atau enggak juga gak apa-apa gitu ya. Ini kalau mau dalam bentuk desimal berarti 0,15 tambahin 1 berarti jadinya 1,15 pangkatin 4. Ini harus pakai kalkulator ya ngitungnya biar ada jawabannya gitu ya. Karena kalau manual pasti susah. Jadi kita akan dapat di sini kalau hitung pakai kalkulator jawabannya itu adalah yang D. Jadi uangnya akan menjadi 17.490.000 dan di sini 62 perak gitu ya. D. Nanti kalau misalkan pakainya yang 1,5 tahun berarti dia 18 bulan. Kalau 18 bulan berarti N-nya 3 gitu ya, karena 18 dibagi 6. Nanti akan dapat jawabannya yang C. Gitu, jadi double jawabannya. Oke, sekian dulu. Oke, ini buat yang nomor 4. Di sini katanya ada kontesnya, prinsip membuat sebuah alat energi alternatif memanfaatkan cahaya matahari. Nah, katanya ini ada rumusnya nih. I sama dengan 2 pangkat 2T dikurang 3 kali 2 pangkat T plus 2 dengan T itu adalah waktu gitu ya, dalam jam. Dan I itu adalah kuat arus dalam ampere. Nah, kan yang ditanyain kapan ya, berarti T-nya gitu. Dan yang diketahui di sini kuat arusnya adalah 64 ampere. Nah, artinya kita tinggal substitusikan aja 64 ke sini gitu ya, ke rumusnya. Jadi kita akan dapat di sini jawab itu kita akan dapat 2 pangkat 2T min 3 kali 2 pangkat T plus 2
sama dengan 64. Nah, di sini kita bisa sederhanakan ya. 2 pangkat 2T min 3 kali 2 pangkat T kali 2 pangkat 2 dikurang 64 sama dengan 0. Jadi ini kita pisahkan nih, biar pangkat T-nya sendirian. Karena kalau di sini penjumlahan itu hasil dari perkalian bilangan yang dipangkatin. Nah, di sini 2 kali T itu kita bisa sederhanakan dia menjadi 2 pangkat T dipangkatin 2. Karena pangkat dipangkatin itu dikaliin. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12. Jadi 12 dikali 2 pangkat T dikurang 64 sama dengan 0. Udah deh, ini kita tinggal misalkan aja biar bentuknya lebih sederhana. 2 pangkat T sama dengan misalkan A. Nah, berarti kita akan dapat di sini itu akan menjadi A kuadrat min 12A min 64 sama dengan 0. Jadi kita mencari sebuah bilangan yang dikalikan jadi negatif 64 dan dijumlah itu akan jadi negatif 12. Kita akan dapat di sini bilangannya itu menjadi min 16 ditambah 4. Karena min 16 tambah 4 itu min 12 dan min 16 kali 4 itu adalah min 64. Oke, berarti ini akan 0 ketika A-nya sama dengan 16 atau A-nya sama dengan negatif 4. Tapi kan kita lihat ya di sini, kalau A itu adalah 2 pangkat T, berarti 2 pangkat T sama dengan 16 atau 2 pangkat T sama dengan min. Nah, sebuah bilangan kalau dipangkatin itu dia gak mungkin jadi negatif gitu ya. Makanya di sini kita kasih keterangan ini tidak mungkin. Ini bukan solusi yang kita cari. Gitu, makanya kita ambil yang sebelah kiri aja. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ini 2 pangkat T. Ya udah berarti ini 2, ini 2. Kita akan dapat deh T-nya sama dengan 4. Jadi dalam waktu 4 jam itu akan menghasilkan kuat arus sebesar 64 ampere. Jadi jawabannya adalah C. Gitu ya. Jadi ini udah jelas ya, yang diketahui adalah I. Jadi kita masukin aja ke persamaan yang ada. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjut ke nomor 5. Oke, ini buat yang nomor 5. Di sini katanya udah dikasih rumusnya juga. Kalau misalkan di sini ada N, itu sama aja dengan NO0 dikali 1/2 dipangkatin T kecil per T setengah gitu. Nah, ini ada keterangannya. Katanya N itu adalah zat yang sisa. Gitu ya. Ini sisanya. Kalau NO ini adalah awalnya ada berapa gitu ya. Kalau T ini adalah lama peluruhannya, waktu buat peluruhan gitu, jadi buat berkurangnya. Kalau T setengah itu adalah waktu paruhnya gitu, untuk menjadi dia meluruhnya untuk berapa tahun gitu, per berapa tahun gitu waktu luruhnya. Nah, di sini kita tahu nih di soalnya katanya di sini ada 100 gram dengan waktu paruh 5 tahun. Nah, artinya gitu ya, kita tahu kalau di sini NO sama dengan 100 gram dan T setengah gitu ya, waktu paruhnya adalah 5 tahun. Apalagi yang diketahui itu adalah di sini, sehingga masanya menjadi 6,25 gram. Nah, artinya itu adalah yang N sisa gitu ya. N sisa itu adalah 6,25 gram. Nah, jadi yang kita cari adalah T kecil gitu ya, lama peluruhannya agar jadi 6,25 gram gitu. Jadi rumusnya kita akan dapat di sini N sama dengan 100 dikali setengah dipangkatin T per 5. Kayak gitu. Nah, berarti kita masukin nih 6,25-nya di sebelah kiri ya. 6,25 sama dengan 100 kali 1/2 pangkat T per 5. 6,25 itu adalah 625 per 100. Dan 100 kan ini perkalian ya, kalau pindah luas berarti jadi pembagian 1/100 sama dengan setengah kali T per 5. Oke, ini kita sederhanakan saja, bagi 25 itu akan dapat 4, ini 25 juga. 25 sama 100 itu juga jadi 4. Jadi kita akan dapat di sini 1/16 sama dengan setengah dipangkatin T per 5. Dan 1/16 itu adalah setengah dipangkatin 4 gitu ya. Jadi di sini udah basisnya sama nih, setengah sama setengah. Jadi kita akan dapat hasilnya itu menjadi 4 sama dengan T per 5. Ya udah, berarti sesuatu yang dibagi 5 jadi 4, atau kita kebalikannya kali 5 aja, dapat deh T-nya itu 20. Jadi di sini dapat waktu paruhnya gitu ya. Lama waktu paruhnya adalah 20 tahun. Sehingga jawabannya A. Seperti itu. Atau kalau mau cara cepatnya, ya tinggal masukin aja satu-satu. 20 ke rumusnya gitu ya. Jadi 20 dibagi 5, terus 50 masukin ya, berarti 50 bagi 5. Mana yang hasilnya 6,25. Begitu juga boleh. Itu buat nomor 5. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 6, ada hubungannya dengan kimia. Ternyata soalnya ini ada tentang garam, konsentrasinya 0,5 m, mungkin mol, agak lupa juga tentang kimia.
Di sini ada H+, ini rumusnya, dan untuk pH ini juga rumusnya negatif log dari H+. Ini ada nilai KW dan nilai KB gitu ya. Nah, yang ditanyakan pH larutan. Ya berarti ini nih, kita harus cari dulu. Kalau mau cari pH, kita harus tahu H+-nya berapa. Jadi kita tinggal hitung untuk H+ gitu ya. H+ itu akan dapat berarti akar KW. KW itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 15 dikali garam. Garamnya adalah 0,5 atau 5 per 10. Terus nanti dibagi sama KB-nya. KB-nya itu adalah 5 dikali 10 pangkat min 6. Oke, berarti di sini kita akan dapat 5-nya kita bisa coret gitu ya. Kemudian di sini ada 10 pangkat min 5 ini kita bagi sama 10, berarti kan dikurang ya. Terus ini dibagi lagi sama min 6. Jadi ini pangkatnya kita akan dapat jadinya 5 yang ini gitu ya, dikali 10 pangkat min 15 dikurang 1 karena di pangkat 1 10-nya, dan dikurangi min 6 dari yang bawah. Jadi kita akan dapat di sini 5 dikali 10 min 15 dikurang 1 itu min 16, dan min 16 min ketemu min plus, jadi min 16 tambah 6 itu adalah min 10. Nah, oke, jadi kita akan dapat di sini jadinya akar dari 5 per 10 pangkat 10. Kalau kita hitung, berarti ini sama aja dengan akar 5 per 10 pangkat 5. Begitu. Nah, sekarang kita harus hitung pH-nya. Kalau untuk pH, berarti kita akan dapat, kebalik ya. Harusnya hanya yang gede. pH itu adalah negatif log dari H+. Nah, ini berarti negatif log dari akar 5 dibagi 10 pangkat 5. Oke, kalau dia pembagian, berarti logaritma itu bisa kita ubah menjadi pengurangan ya. Log akar 5 dikurang log 10 pangkat 5. Oke, nah akar 5 itu sama aja dengan 5 pangkat setengah. Log ini juga berarti 10 pangkat 5 ya, tulis dulu aja. Nah, sekarang kita akan tahu kalau pangkat dari sebuah logaritma itu bisa pindah ke depan gitu ya. Jadi kita akan dapat di sini negatif dalam kurung setengah dari log 5 dikurang 5 log 10. Log 10 ini di atasnya itu udah defaultnya 10 gitu ya. Jadi 10 log 10 itu adalah 1. Kenapa? Karena ini kita bacanya 10 dipangkatin berapa? Yang hasilnya 10, yaitu dipangkatin 1. Jadi ini sama dengan 1. Log 5 berapa? Ini ada di tabel. Log 5 adalah 0,70 gitu ya. Jadi kita akan dapat hasilnya menjadi setengah kali 0,70. Itu akan jadinya 0,35 dikurang 5. Jadi di sini hasilnya adalah negatif ketemu negatif positif dikurang 0,35. Berarti ini dapatnya di 4, berapa ya? 65. Kayak gitu. 4,65. Berarti yang A ya, yang paling mendekati. 4,6. Seperti itu jawabannya. Ini buat yang 6 ada pH-pH gitu ya. Jadi nanti coba belajar sifat-sifat bilangan eksponen dan logaritma ya, dilatih lagi dasarnya. Oke, ini buat nomor 7. Di sini katanya ada luas lingkaran tapi pakai logaritma. Diketahui jari-jarinya juga logaritma A pangkat 4. Tentukanlah nilai dari A log B. Oke, di sini kan kita diketahui luas ya. Luas itu adalah VR kuadrat karena ini luas lingkaran. Nah, berarti karena diketahuinya luasnya adalah log B pangkat 4 dipangkatin 2, ya udah kita tinggal substitusi aja. R-nya pun sama, berarti di sini log A pangkatin 4 juga. Terus dipangkatin 2 ya karena R kuadrat. Nah, ini ada pangkat 2, ini ada pangkat 2. Ya udah kita hilangkan dengan cara diakarkan gitu ya. Ini kita akarkan, ini kita akarkan gitu ya. Jadi kita akan dapat log gak perlu kurung. Log B pangkat 4 sama dengan ini harusnya semuanya ya diakarkan. Akarkan semuanya. Oke. Berarti di sini dapatnya akar V dan dikali log A pangkat 4. Oke, nah kita harus ingat ada sifat kalau log A pangkat N itu sama dengan N dikali log A gitu. Jadi di sini kita akan dapat pangkatnya ke depan aja jadinya. 4 kali log B sama dengan akar V dikali 4 kali log A. Kita bagi 4 aja gitu ya, semuanya kita bagi 4. Jadi kita coret. Jadi dapatnya di sini log B sama dengan akar V kali log A. Nah, terus ada sifat juga kalau A log B yang ditanyain itu sama dengan log B per log A. Jadi kita akan dapat di sini karena ini adalah perkalian, ya udah kita tinggal pindah ruas aja. Log B per log A
sama dengan akar V. Nah, berarti dapat deh nilainya. A log B itu sama dengan akar V. Jawabannya B. Jadi ini menguji sifat logaritma gitu ya. Jadi harus dilatih di bagian sananya. Oke, kita next ke nomor selanjutnya. Oke, sekarang buat nomor 8, ini ada rumusnya. Di 1, 2, 3 kali 10 pangkat 0,0002 G dengan R kecepatan putaran per menit dan G kapasitas galon per menit gitu ya. Nah, yang diketahui di sini R. Jadi ini kita tinggal substitusi aja. Yang ditanya adalah nilai G. Berarti di sini 543 sama dengan 123 kali 10 pangkat 0,0002 G. Ini kita tinggal bagi aja, 543 bagi 123 sama dengan 10 pangkat 0,0002 G. Karena G-nya ada di pangkat, biasanya kita menggunakannya logaritma di kedua ruas. Jadi di sini pun kita tambahkan logaritma. Oke, geser dulu. Logaritma. Oke, dengan cara yang sama gitu ya, dengan yang sebelum-sebelumnya, kalau kita bagi sebuah logaritma itu akan jadi pengurangan. Jadi log 543 dikurang log 123. Dan yang ini pangkat bisa ke depan 0,0002 G dikali log 10. Log 10 sama dengan 1 gitu ya. Ini log 543 ada di soal 2,7 berarti dikurang log 123 adalah 2,1. Berarti di sini 0,0002 G atau Bapak tulis dalam bentuk pecahan ya. Jadi di sini ada 4 angka di belakang koma berarti 10.000 G. 2,7 kurang 0,1 itulah 0,6 berarti 6 per 10. Di sininya 2 per 10.000 kali G kita pindah ruaskan, berarti kita akan dapat 6 per 10 dikali 10.000 dibagi 2. Coret, 6 bagi 2, 3, berarti 3 kali 1000, ya 3.000. Jadi di sini dapat G-nya, kapasitasnya berarti 3.000 galon per menit. Yang C. Nice. Oke, ini buat yang nomor 9. Katanya adalah Hasna seorang peneliti di Badan Statistika Nasional yang sedang meneliti pertumbuhan penduduk di daerah Belitung Barat. Katanya pada tahun 2025 itu ada 200 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 10% per tahun, gitu ya. Oke, yang memprediksi tahun berapa banyak penduduk Belitung Barat menjadi 1,2 juta jiwa. Nah, ini rumusnya kayak bunga majemuk gitu ya. Jadi di sini kalau untuk pertumbuhan penduduk gitu ya, pertumbuhan itu adalah PN sama dengan PN0 berarti kondisi awal dikali 1 ditambah ini bunganya gitu ya, berapa persen pertumbuhannya dipangkatin N. Jadi mirip ya dengan bunga majemuk. Jadi kita akan dapat kalau di soal ini awalnya gitu ya, PN0 itu ada 200 jiwa. Kemudian bunganya berarti I-nya 10% per tahun, atau ini kita tulis sebagai 0,1 ya karena 10 per 100. Nah, terus diketahui juga PN-nya adalah 1,2 juta, berarti 1.200.000 lah tulisnya ya. Kita mau cari berapa lama gitu ya pertumbuhan produknya. Jadi kita tinggal carinya di N kalau di sini tuh setelah berapa lama. Jadi 1,2 juta gitu ya. Tahun berapa gitu. Oke, nah kita tinggal masukin aja ke rumus. Berarti dapatnya 1.200.000 sama dengan 200.000 dikali 1 tambah 0,1 pangkatin N. Nah, berarti ini bisa pindah ruas nih. 200.000-nya jadi dibagi 200.000. Kemudian ini berarti jadi 1,1 pangkatin N. Nah, ini dapat deh 6. Ini berarti 1,1 pangkat N. Nah, karena di sini yang dicari adalah di pangkat, jadi kita pakai logaritma. Log 6 berarti kalau di sini. Kalau di sini berarti log 1,1 pangkat N. Nah, berarti ini N-nya bisa ke depan. N kali log 1,1. Ini adalah log 6. Masukin deh nilainya yang diketahui di soal. Log 6 adalah 0,8. Log 1,1 adalah 0,04. Berarti ini adalah 8 per 10. Ini adalah 4 per 100. Kita tinggal pindah ruaskan. Berarti 8 per 10 dikali 100 per 4. 8 bagi 4, 2. 100 bagi 10. 10 berarti 2 kali 10 itu 20. 20 apa? Karena pertumbuhannya per tahun, berarti di sini butuh 20 tahun gitu ya. Jadi lamanya itu adalah 20 tahun. Untuk dia jadi 1,2 juta, jadi 200.000 gitu. Nah, kan yang ditanyain adalah tahun berapa gitu ya. Tahun berapa? Ya berarti dari 2020. Untuk tahunnya berarti dari 2025 tambah 20. Berarti tahunnya di 2045. Jawabannya adalah D. Gitu. Yang D. Karena yang tanyain tahun berapa. Just like that. Ya, kita akan masuk ke soal terakhir dulu ya, nomor 10. Oke, ini buat yang nomor 10. Di sini kita harus mencari nilai X-nya ya, yang memenuhi.
Nah, ini kita harus mensederhanakan. Di sini ada double ya, 2 log dalam kurung, 2 log dalam kurung, 2 pangkat X plus 1 tambah 3. Ini ada 1. Nah, 1 harus diingat, itu adalah 2 log 2 ya. Kenapa ambilnya 2 log 2? Karena di sini semuanya pakai basisnya 2. Jadi kita bisa tulis ulang sebagai 2, gak harus pakai sama dengan 2 log dalam kurung, 2 log dalam kurung, 2x plus 1 tambah 3 tutup kurung. Berarti di sini 2 log 2 tambah 2 log X. Nah, dalam logaritma ada sifat kalau di sini log A tambah log B selama basisnya sama, itu akan jadi log A kali B. Nah, jadi yang sebelah kanan itu akan berubah menjadi, kita tulis ulang dulu, plus 1 tambah 3. Di sini berarti 2 kita kaliin sama X, jadi 2X. Jadi kita akan dapat 2 log 2X. Ini udah sama nih, coret gitu ya. Coret aja gitu biar cepat. Jadi kita tinggal menyamakan yang di dalamnya gitu. Jadi kita akan dapat 2 log 2 pangkat X plus 1 tambah 3 sama dengan 2X. Ya. Kita harus mengingat juga gitu ya, kalau logaritma kan muncul dari eksponen ya. A pangkat B sama dengan, sorry, kebalik. A dipangkatin sesuatu sama dengan B. Nah, maka ini bentuknya jadi A log B sama dengan N. Nah, berarti kita akan tahu nih, N-nya itu adalah 2X gitu ya. A-nya itu adalah 2. Berarti kita 2 dipangkatin N, 2 dipangkatin 2X gitu ya jadinya. 2 pangkatin 2X sama dengan B. Berarti B-nya yang di dalam kurung di sini logaritma. 2 pangkat X plus 1 tambah 3. Nah, ini kalau kita pindahkan semuanya akan dapat 2 pangkat 2X min 2 kali X plus 1 sama dengan 3-nya pindah jadi min 3 sama dengan 0. Nah, ini akan jadi muncul ke persamaan kuadrat. Kok persamaan kuadrat? Ya, eksponen dan kuadrat gitu ya. Jadi ini kita bisa tulis 2 pangkat X dipangkatin 2 ya, karena 2X itu adalah pangkat dipangkatin gitu ya. Hasil perkaliannya gitu dari pangkat dipangkatin. Ini pangkat plus 1 berarti dikali 2 pangkat 1 dikurang 3 sama dengan 0. Ini kita bisa misalkan gitu ya. Misalkan di sini 2 pangkat X sama dengan P aja deh. Nanti dapatnya di sini P kuadrat dikurang 2P min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, dikali jadi min 3 ditambah jadi min 2. Berarti di sini P min 3 P plus 1. Itu ya, sama dengan 0. Berarti di sini P-nya akan sama dengan 3 atau P-nya sama dengan min 1 ya. Nah, P itu ada 2 pangkat X. Berarti di sini kita dapat 2 pangkat X sama dengan 3. Atau 2 pangkat X sama dengan min 1. Bisa nggak bilangan 2 dipangkatin jadi min 1? Ini tidak bisa gitu ya. Ini tidak mungkin. Jadi ini bukan solusinya. Nah, jadinya kita pakai yang 2 pangkat X sama dengan 3. Balik lagi gitu ya, ke bentuk A pangkat N sama dengan B. Jadi kita akan dapat ini sama dengan 2 log 3 sama dengan X. Jadi X-nya 2 log 3. Ini solusi yang kita cari. 2 log 3. B. Mantap. Berarti itu mungkin ya untuk video part pertamanya tentang soal-soalnya ini yang tentang eksponen gitu ya, dan aplikasi penerapannya beserta logaritma. Begitu ya. Oke, nanti kalau ada yang tanyakan bisa ditanyakan lagi. Passwordnya pasti bisa.